Salam bagi kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali dalam khotbah Minggu tanggal 11 Juni tahun 2023. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Matius pasal 9 ayat 18 sampai ayat 26. Demikian firman Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Topik minggu kita pada saat ini disuguhi dengan diselamatkan karena iman. Di dalam firman Tuhan pada saat ini kita melihat bagaimana perbuatan Yesus yang sangat luar biasa, tindakan yang dilakukan oleh Yesus melalui kuasanya. Tentunya juga dengan iman dua orang yang datang kepada Yesus. Iman kepada Yesus menjadi jalan kehidupan dan jalan kesembuhan. Iman kepada Yesus adalah akan mengubah situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Tentunya dari arah yang tidak baik menjadi arah yang baik bagi kehidupan kita. Dalam firman ini kita melihat beralih dari kematian dan penderitaan karena sakit. Tindakan iman dengan datang kepada Yesus membawa kepada keselamatan. Kisah kepala rumah ibadat dan seorang perempuan yang sakit pendarahan lamanya 12 tahun. Ini bukan waktu yang singkat. Ketika ada orang sakit selama 12 tahun sakit pendarahan, ini adalah sudah penyakit yang sangat lama. Tentu bahwa ini menunjukkan betapa Yesus berkuasa atas penyakit dan kematian. Di sini menunjukkan bahwa Yesuslah yang berkuasa dalam segalanya, termasuk dalam sakit penyakit, dalam kematian, dan dalam segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini. Iman kepada Yesus dinyatakan oleh kepala rumah ibadat yang datang menyembah dan memohon belas kasihan Yesus untuk menghidupkan anaknya yang mati. Sesampai di rumah tersebut, suasana berkabung diubah Yesus menjadi sukacita. Suasana duka cita berubah menjadi sukacita. Karena apa? Karena kuasa Yesus telah membangkitkan orang yang mati tersebut. Iman yang sama juga terlihat dari kisah perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya. Kalau berdasarkan ajaran orang Yahudi, perempuan ini tahu penyakitnya dapat menyebabkan kenajisan bagi orang lain jika berada bersama-sama, apalagi menyentuh orang lain. Keyakinannya atas kuasa Yesus yang membuat dirinya berani untuk menjamah jubah Yesus. Di sini jubah adalah tanda orang bagi Yahudi yang siap untuk bersembahyang. Yesus tidak hanya menyembuhkan penyakitnya, tetapi juga
mentahirkannya. Saudara-saudara, iman menentukan seseorang kepada sebuah tindakan konkret. Di sini sangat jelas terlihat bahwa iman seorang kepala rumah ibadat dan iman seorang perempuan yang sakit pendarahan mengalami kebuntuan atas persoalan hidup mereka. Di tengah-tengah kondisi yang pelik, mereka memilih untuk mencari. Di tengah-tengah kondisi yang tidak mungkin, mereka memilih untuk berharap dan beriman kepada Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya solusi yang dapat memberikan pengharapan kepada mereka. Problem permasalahan kehidupan dapat menyebabkan seseorang kehilangan iman kepada Allah. Sering orang lupa bahwa Allah dalam Kristus mampu membawa kita keluar dari permasalahan yang ada. Asalkan kita dapat datang, memohon dan berserah kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, maka iman dua orang ini menyelamatkan kehidupan mereka. Menyelamatkan kegelisahan mereka, mereka diselamatkan oleh iman. Seorang yang sakit, dia mengatakan asalku sama saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan seorang lagi berkata, dia datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus, lalu dia disembuhkan oleh Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, iman yang menyelamatkan ini diselamatkan oleh karena iman. Yesus melihat iman kita, keteguhan iman kita. Kita dapat datang kepada Yesus dalam iman. Ketika kita datang kepada Yesus dalam iman, maka iman itu dapat menyelamatkan kita. Kuasa Yesus yang kita imani itu dapat mengubah duka cita kita menjadi sukacita. Mengubah sesuatu yang di luar nalar kita. Mengubah segala sesuatu ketika kita datang kepada Yesus. Yang kedua, bahwa kita harus yakin, sungguh-sungguh beriman kepada kuasa Yesus. Kita harus sungguh-sungguh beriman kepada kuasa Yesus, bahwa Yesus mampu melakukan segala sesuatu bagi kita. Seorang perempuan yang penyakit pendarahan selama 12 tahun, dia mengatakan, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini adalah keyakinan yang sangat luar biasa. Dia meyakini bahwa segala sesuatu yang ada dalam Yesus adalah memiliki kuasa. Sehingga dia meyakini ketika dia hanya menjamah jubah Yesus, maka dia akan sembuh. Dan itu terbukti. Kuasa Yesus mengalir dan menyembuhkan mereka. Saudara-saudara, dan selanjutnya bahwa iman itu menyelamatkan mereka. Menyelamatkan kegelisahan, menyelamatkan kematian dan memberikan kesembuhan. Oleh karena itu mari kita terus beriman kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita diselamatkan oleh karena iman. Kita diselamatkan oleh karena iman dalam setiap kehidupan kita. Marilah kita senantiasa percaya kepada kuasa Yesus, karena Yesus mampu mengubah segalanya. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu pada saat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa menyertai kami, sehingga kami diselamatkan oleh karena kami beriman kepada Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan, jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu dalam setiap hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.